Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balance. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Pastinya baik dong. Insya Allah kita semua sehat selalu dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ketemu lagi di channel YouTube saya, Febrianti Yusuf, program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang populasi dan sampel. Sebelum saya jelaskan pembahasan selanjutnya, bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube saya, jangan lupa subscribe channel YouTube saya dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Jangan bosan-bosan ya untuk ikutin video pembelajaran saya selanjutnya. Oke, next. Baiklah, kita lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang populasi dan sampel atau perbedaan tentang populasi dan sampel. Rasanya kata populasi dan sampel ini tidak asing lagi di telinga mahasiswa dan teman-teman sekalian, di mana dia juga sangat berperan penting dalam setiap penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita cari tahu apa sih populasi dan sampel itu. Jadi, populasi dan sampel merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian yang harus ditentukan sejak awal. Dengan penentuan jenis objek penelitian ini, peneliti bisa menentukan metode peneliti yang lebih awal sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Yang pertama, pengertian dari populasi itu. Nah, tadi kita selalu bertanya-tanya atau kita menanyakan bahwa apa itu populasi? Secara sederhana, populasi dapat diartikan sebagai subjek pada wilayah serta waktu tertentu yang akan diamati atau diteliti oleh peneliti. Menurut Sugiono, bahwa populasi ini sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti atau dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam peneliti pun cukup beragam. Terdapat beberapa hal yang dapat membedakannya. Menurut Supardi, populasi peneliti dapat dibedakan menjadi populasi finite dan populasi infinite. Populasi finite merujuk pada suatu populasi yang jumlah anggotanya sudah dapat diketahui secara pasti oleh peneliti. Sementara populasi infinite, kebalikannya, merupakan suatu populasi yang jumlah anggotanya masih belum atau tidak dapat diketahui. Berdasarkan sifat populasi juga terbagi menjadi dua bagian, yakni populasi homogen dan heterogen. Populasi homogen berarti populasi yang memiliki unsur-unsur bersifat sama. Populasi jenis ini tidak mempersoalkan jumlah secara kuantitatif. Misalnya peneliti JNI di bidang eksakta memiliki populasi bersifat homogen seperti larutan air, cairan, dan sebagainya. Sementara populasi heterogen berarti unsur-unsur dalam populasi tersebut memiliki sifat yang beragam atau bervariasi. Oke, next kita lanjut ke sampel, pengertian sampel. Apa sih itu sampel? Sugiono menyebut bahwa sampel sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Pengukuran sampel dilakukan melalui statistik atau berdasarkan pada estimasi penelitian guna menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Pengambilan besar sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Penggunaan sampel diperlukan dalam penelitian kuantitatif karena akan sangat menghabiskan banyak waktu, dan biaya apabila peneliti harus meneliti seluruh individu dalam sebuah atau suatu populasi. Terdapat beberapa manfaat atau kegunaan lain dengan penggunaan sampel dalam penelitian, yaitu yang pertama, menghemat biaya, tenaga, dan waktu peneliti. Yang kedua, perolehan data akan menjadi lebih cepat karena cukup beberapa sampel yang diteliti, waktu yang digunakan pun relatif sebentar. Yang ketiga yaitu menghasilkan gambaran perwakilan atau representatif dari seluruh populasi. Yang keempat yaitu menentukan presisi atau ketepatan yang ditentukan oleh perbedaan hasil yang diperoleh. Yang kelima,
cara penggunaannya cenderung lebih sederhana sehingga mudah untuk dilaksanakan. Yang keenam, memberikan informasi yang banyak dengan biaya yang rendah. Supardi menyebutkan hal penting lainnya mengenai sampel dalam penelitian yaitu terkait dengan hal-hal yang harus diperhatikan oleh peneliti dalam menentukan besar sampel. Di antaranya adalah yang pertama, tingkat homogenitas anggota populasi. Semakin tinggi tingkat homogenitas suatu populasi, maka semakin rendah sampel yang bisa diambil. Yang kedua, yaitu tentang presisi yang diharapkan peneliti. Presisi merupakan derajat perbandingan hasil yang didapat dari sampel dengan hasil yang didapat dari populasi. Semakin tinggi presisi yang diharapkan, maka semakin besar jumlah sampel yang diambil. Bagian ketiga yaitu rancangan analisis data penelitian. Jumlah sampel yang ditentukan harus dapat menjamin bahwa data yang diperoleh akan dapat dianalisis dengan rancangan analisis data yang sudah ditentukan. Yang keempat yaitu ketersediaan dana, waktu, dan tenaga penelitian. Baiklah, jadi kesimpulan dari perbedaan populasi dan sampel atau penjelasan dari populasi dan sampel dari pembahasan di atas, barangkali kalian masih bingung perbedaan antara populasi dan sampel. Jadi populasi adalah seluruh dari objek yang diteliti, sedangkan sampel hanya sebagian dari populasi itu sendiri. Baiklah, itu adalah penjelasan tentang populasi dan sampel dari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf kalau ada salah kata dalam penjelasan video saya. Mohon maaf jika tidak sempurna dalam penjelasannya, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah mampir di channel YouTube saya. Saya Febrianti Yusuf. Jangan lupa subscribe, comment, and like, dan share. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.